Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Tafsiri Kalimatit Tauhid, penjelasan tafsir kalimat tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di halaman 23. Tafsiru ahli sunnati wal jamaati. Penafsiran kalimat la ilaha illallah ditafsirkan oleh kelompok ahlu sunnah wal jamaah. An la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallahu. Arti dari kalimat la ilaha illallah yaitu tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Li'annal ma'budati katsiratun. Karena sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak. Dan kita tidak bisa mengatakan tidak ada. Ada. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ketika kita keluar dari rumah kita, melewati tempat ibadah orang-orang kafir, bukankah di situ ada sesembahan-sembahan selain Allah? Di negeri kita saja misalnya sudah berapa banyak sesembahan selain Allah. Demikian juga di dunia banyak sekali. Walakinnal ma'buda bihaqqin huwallahu wahdahu. Akan tetapi sesembahan yang hak hanyalah Allah saja. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun. Adapun selain Allah, maka sesembahan tersebut batil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62, zalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian itu sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesungguhnya sesembahan selain Allah wal batil, batil semuanya. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Ini adalah tafsir dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penafsiran inilah yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, jadi tidak benar kita mengikuti penafsiran ahli bidatul wujud, ya, yang dipelopori oleh Ibnu Arabi, kemudian tafsir ulama kalam, dan tafsir dari Mu'tazilah, Jahmiyah, serta tafsir dari kelompok Ikhwaniyin atau Hizbiyin. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah memahami makna la ilaha illallah, memahami tafsir la ilaha illallah, harus dikembalikan kepada tafsir ahli sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya matan yang ke-12, fa'lam anna hadhil uluhiyata hiyallati tusammiha al-amata fi zamanina as-sirru wal walayatu. Ketahuilah, di zaman kita ini ada sesembahan-sembahan yang disebut oleh orang-orang umum, oleh orang-orang awam, yaitu yang namanya asir dan walayah. Ay ya'taqidunaha fil auliyai, yaitu para wali, wali sir,
dan wali walayah. Mereka meyakininya yaitu sebagai para wali. Wa yaquluna inna hadzal waliya fihi sirrun wa fihi walayatun. Jadi wali itu ada yang sir, ada yang walayah. Wa yataqarrabuna ilaihi bidzabhi wa nadri wa du'ai wal istighosati li annahu fi sirrun wa fihi walayatun. Mereka mendekatkan diri kepada wali tersebut dengan menyembelih, bernadar, berdoa, beristighosah, yaitu wali sir dan wali walayah. Wal ilahu maknahu al waliyul ladzi fihi sirru wa huwa alladzi yusammunahu al faqiru wa syaihu. Ilah menurut orang-orang awam, di antara orang-orang awam ada yang mengartikan ilah yaitu wali, wali sir, dan juga ada yang menamakannya al fakir atau asyekh. Jadi fakir dan syekh menamakannya yaitu dengan wali sir. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekh. Ya. Jadi dia menamakan yang mereka namakan ya, yaitu dengan wali sir. Kita lihat penjelasannya di bawah. As-sufiyatu yusammuna al-abida asy-syekh. Maksud dari al-fakir, asy-syekh ini sebutan abid. Orang-orang sufi ya, memberikan gelar al-abid, yaitu asy-syekh. Kelompok sufiyah memberikan gelar al-abid, orang yang ahli ibadah, yaitu disebut dengan syekh, yakni syekhu tariqati alladzi ya'khuduna anhu dinahu. Syekh yang dijadikan rujukan di dalam beragama. Waladzi ya'khudhu an syekhi tariqati, mereka mengambil ajaran agama dari syekh tariqah. Yusamunahu al-muridu wa yakuna ma'a syaihi kal mayyiti. Orang yang mengambil ilmu dari syekh tariqah disebut murid, yaitu orang yang bersama dengan syekh kal mayyiti, seperti mayat, baina yadajil ghosili, mayat yang berada di hadapan orang yang akan memandikannya. Laisa lahu an ya'taridu bi syai'in, ia tidak boleh protes sedikit pun kepada gurunya. Kalau sudah dipegang oleh seorang syekh, seorang guru, ia tidak boleh protes. Ia harus meyakini semua yang berasal dari gurunya itu benar semua. Ini yang ada pada sebagian orang-orang sufi. Kemudian selanjutnya di halaman 24, wa tasmiyatul amati as-sayyidu wa asbah dzalika. Ya. Orang-orang umum, orang-orang awam memberikan julukan as-sayyid, tuan, dan yang sejenisnya. Wa hum yusammuna syaikhahum as-sayyid. Mereka menyebut guru-guru mereka dengan sayyid. Wa yusammunahu syekh. Ada juga yang menyebut gurunya syekh. Fala budaan tubaya'ahu wa tasallama lahu amroka. Wajib orang yang mengikuti syekh menyerahkan urusannya. Fala ta'taridu wa la tukhalifu fi syai'in. Tidak boleh protes, tidak boleh menyelisihi gurunya sedikit pun. Ya. Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'hu. Kalau dia protes kepada gurunya, protes kepada syekhnya, maka tidak lagi disebut sebagai murid.
Jadi terserah gurunya ada yang disampaikan menyelisihi ajaran Nabi atau tidak boleh protes. Dan tentunya ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika kita mendapatkan guru kita ada yang keliru, yang namanya guru juga manusia, yang namanya orang yang menyampaikan ilmu tidak luput dari kesalahan, maka sebagai seorang murid, maka sudah punya kewajiban mengingatkan guru. Bagaimanapun guru kita, tetap saja mereka adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan, tidak maksum. Akan tetapi di dalam thariqah sufiyah, seorang murid tidak boleh protes. Maka tentunya ini tidak benar. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka semuanya berpesan ketika menjadi seorang pemimpin. Mereka berpesan, kalau ada ucapanku bertentangan dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul, maka ingatkan aku. Inilah metode salaf yang benar. Demikian juga para ulama ahlu sunnah, mereka sudah terbiasa diberi masukan oleh murid atau diberi masukan oleh guru yang lainnya. Jadi kita tidak boleh menyerahkan seluruh urusan murid kepada guru. Totalitas itu tidak ada. Guru itu adalah manusia biasa yang tidak maksum, yang tidak lepas dari kesalahan. Maka prinsip menyerahkan seluruh urusannya kepada guru, tidak boleh protes sedikit pun kepada guru, maka ini menyalahi prinsip wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah yang menyuruh kita untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ketika salah satu di antara kita ada yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka diberi nasihat, diberi masukan dengan cara yang baik. Kemudian berikutnya matan yang ke-15, wa dzalika annahum yadunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan yarda an yaltaji'a al insanu ilaihim wa yarjuhum wa yastagisu bihim wa yastagisa bihim wa yaj'alahum wasitatan bainahu wa bainallah. Di antara mereka ada yang menyangka Allah telah menjadikan guru-guru mereka, di antara guru-guru mereka menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan khusus, memiliki derajat khusus, yardo, yang Allah telah ridho, sehingga manusia boleh meminta pertolongan kepadanya. Minta pertolongan, yang mana pertolongan tersebut yang bisa melakukannya Allah saja. Meminta perlindungan, mereka berharap, beristighosah kepada orang-orang yang memiliki kedudukan khusus tadi, dan menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, yaquluna innallaha ja'ala minal khalqi khawasan yajuju al-iltija'u ilaihim. Orang-orang yang memiliki kedudukan khusus, mereka adalah orang-orang yang memang telah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan yang khusus. Ini menurut orang-orang sufi. Boleh meminta perlindungan kepada mereka. Wa du'auhum wal istighosatu bihim. Boleh berdoa kepada mereka, beristighosah kepada mereka. Ala annahum sufa'u indahu wa yuqarribuna ilaihi. Ya, di antara orang-orang sufi, mereka meyakini guru-guru mereka itu bisa memberikan syafaat. Guru-guru mereka, wali-wali mereka bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ladzi hamma alaihi
La yaquluna innahum syuraka'un lillah. Inilah yang diinginkan mereka, yang diinginkan atasnya, ya, yaitu menjadikan sebagai memberi syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka mengatakan sesungguhnya para wali-wali tersebut bukan sekutu bagi Allah, ya. Dan ini adalah talbis, ya. Ini adalah penyamaran, ya. Menjadikan para wali diyakini bisa memberikan syafaat, dimintai syafaat, ini sudah jelas perbuatan syirik, syuraka'u lillah. Menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah juga termasuk perbuatan syirik. Dan sudah dijelaskan dalam berbagai ayat, ya, pengakuan orang-orang musyrik dahulu di zaman Nabi bahwa orang-orang soleh yang telah mati itu diyakini bisa memberikan syafaat, sehingga dimintai syafaat ketika mereka sudah mati. Ini adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Demikian juga menjadikan perantara, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bal yaquluna syufa'u indahu wa yuqarribuna ilaihi li'annallaha ikhtarahum. Mereka mengatakan bahwa mereka dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka dijadikan tempat untuk meminta syafaat karena memang Allah telah memilih mereka. Ini menurut orang-orang, sebagian orang-orang sufi. Lisulahim wa taqwahum. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang ketakwaannya tidak perlu dipertanyakan. Ini menurut mereka. Fasoru wasaito bainal ibadi wa bainallah. Sehingga wajar kalau mereka itu bisa jadi perantara, bisa jadi penghubung antara hamba, antara manusia dengan Allah yang Maha Tinggi. Allahu ta'ala Allahu amma yaquluna. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Yang mereka katakan adalah sangat rendah. Allah Maha tinggi. Allah tidak layak, ya. Allah tidak butuh kepada perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mayat-mayat orang soleh tidak layak dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang soleh yang telah mati tidak layak untuk dimintai syafaat. Allah Maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahyan wa amwatan. Sehingga mereka mendekatkan diri kepada guru-guru mereka, kepada para wali, kepada orang-orang yang dianggap soleh oleh mereka, ya. Mereka mendekatkan diri dengan cara beribadah baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, ya. Dan fakta ini sebetulnya banyak di mana-mana, ya. Kalau kita perhatikan, ya, di dunia medsos gitu, ya, banyak orang-orang yang masih hidup, gurunya masih mengajar, di dunia masih mengajar, belum mati. Dia sudah berharap, ya, ayo kita ngaji kepada guru kita. Guru kita ini udah jelas, ya, syafaatnya udah jelas. Ini orang-orang yang sudah mendahului ketetapan Allah SWT. Dari mana kita tahu guru kita itu pasti istiqomah sampai wafatnya? Dari mana kita tahu? Kok percaya diri sekali mengatakan bahwa guru kita ini adalah orang yang pasti bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Ada di antara mereka, di antara orang-orang sufi yang memiliki keyakinan seperti itu. Maka tentunya ini adalah mendahului ketetapan Allah SWT. Nabi saja yang sudah jelas surganya, kita tidak bisa meminta syafaat kepada Rasulullah. Rasulullah sudah di alam barzah, ya. Syafaat itu hanya layak diminta langsung kepada Allah. Terserah nanti Allah akan memberikan syafaat melalui Rasul, melalui Nabi, melalui orang soleh, itu terserah Allah. Yang jelas kita minta syafaat tidak boleh kepada makhluk, minta syafaat kepada Allah. Wa yaquluna innal mutaqarraba
ilaihi mislu mutaqarrabi ilallah. Ya. Orang-orang sufi di antara mereka mengatakan mendekatkan diri kepada sesungguhnya mutaqarriba, mendekatkan diri kepada mereka. Ya. Innal mutaqarriba ilaihim mislu mutaqarribi ilallah. Sama saja dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya ini tidak benar. Man yataqarrabu li syai'in yataqarrabu lillah. Ya. Siapa yang mendekatkan diri kepada guru, ya, maka sama dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini pernyataan yang tidak benar. Ya. Inilah beberapa contoh sifat berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan kepada guru, kepada syekh. Ya. Insya Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.